Baik, ini merupakan tampilan awal dari software LTSPy. Kita pilih file lalu new schematic untuk membuat rangkaian baru. Di sini kita akan membuat rangkaian yang ke-6 dari operational amplifier, yaitu rangkaian integrator. Dan bagaimana kita tambah rangkaian integrator itu kita coba buat dengan menambahkan komponen-komponennya terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan komponen utama yaitu op-amp. Kita menggunakan op-amp 2 flash. Nah, di sini kita tambahkan saja. Kemudian kita tambahkan sumber tegangan 2 di sini. Itu sebagai untuk VECC dan VEE satunya lagi. Kemudian di VIN-nya kita tambahkan juga sumber tegangan di sini. Setelah itu kita tambahkan komponen resistor. Simpan di antara ini VIN dan sumber tegangannya. Kemudian kapasitor di antara VIN dan Vout-nya yang nanti akan disambungkan dengan Vout. Setelah itu kita hubungkan dengan wire antar komponennya. Kita hubungkan dengan wire. Untuk membelokkan si wire kita klik kiri. Kita hubungkan kapasitor kaki satunya kepada Pin dan kaki satunya lagi pada Vout. Nah, kemudian kita hubungkan si pump dengan ini sumber tegangannya. Nah, antara VCC dan VE-nya kita hubungkan juga. Setelah itu kita tambahkan di sini ground. Kita tambahkan pada sumber tegangan VIN 1, kemudian di positif op-amp 1 dan di antara VCC dan VEE 1. Lalu kita hubungkan kembali dengan wire-nya. Nah, setelah seperti ini, kita atur terlebih dahulu masing-masing komponennya. Di sini kita menggunakan VIN-nya dengan tipe sinusoidal, kemudian DC-nya 0, amplitudenya 1 volt dan frekuensinya 1K. Kemudian resistornya kita menggunakan 1 kilo, kapasitornya kita coba menggunakan 1 milifarad, dan voltasenya kita gunakan 15 volt, VE-nya juga 15 volt. Nah, setelah itu kita tambahkan si op-amp-nya, kan kita akan menggunakan op-amp-nya LM741 karena di LTSPy tidak ada, jadi kita sudah mendownloadnya di website. Kita masukkan saja di sini .include lm741.lib. Nah, kita simpatkan di sini. Karena kan pada device ini kebetulan kita harus menambahkan kembali dengan kita mencari si file libnya itu sendiri. Jadi kita klik kanan di include, lalu kita browse. Nah, di sini kita menggunakan LM741 dengan yang tipenya lib. Kita klik lalu open, terus di OK kan. Nah, ini sudah. Setelah itu kita ganti nama op-amp-nya dengan nama yang ada di lib tersebut, yaitu subjek KT LM741, di copy. Jadi kita menggunakan LM741-nya aja. Kemudian dipaste di sini. Oke. Setelah itu kita tambahkan label untuk menandai bahwa ini adalah Vout. Nah, di sini. Kemudian tandai lagi VIN di sini. Nah, setelah itu kita running dengan waktu 10 milisecond. Nah, yang pertama kita terlebih dahulu menghitung dari VIN-nya. Nah, di sini didapatkan V input yaitu 1,0 volt sampai 1 volt. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menghitung Vout-nya. Di sini ketika kita menggunakan kapasitor 1 milifarad dan resistor 1 kilo ohm, ini kita akan mendapatkan tegangan dari lembahnya itu sekitar 13,908 volt dan puncaknya yang agak datar ini sekitar 13,928 volt. Nah, sekarang kita coba variasikan nilai dari kapasitornya. Misalkan kita menggunakan 1
mikrofarad atau 1 U. Kemudian kita running. Nah, ketika kita menggunakan 1 mikrofarad, kita mendapatkan hasil bahwa gelombangnya si tegangannya itu grafiknya sinusoidal dengan adanya pergeseran fase antara V in dan V out. Nah, kemudian di sini kita dapatkan hasil tegangan juga di antara 13,59 volt sampai 13,89 volt. Nah, namun adanya pergeseran fase ketika di sini setengah dari gelombang, lalu di sini malah 1/4 dari gelombangnya itu sendiri yang awal pertama mulanya. Nah, kemudian kita coba variasikan dengan nilai kapasitor 1 nanofarad. Di sini kita coba running. Ketika kita menggunakan kapasitor 1 nanofarad, di sini kita dapat cut off ya di antara 15 volt kemudian minus 15 voltnya. Adanya cut off atau berhenti di sini. Nah, ketika kita mengubah sumber tegangannya misal menjadi 30 volt, kemudian VE-nya jadi sama 30 volt, di sini kita akan running lagi. Ketika kita menggunakan tegangan untuk mengaktifkan op-ampnya 30 volt, didapatkan hasil dari V out-nya dengan kapasitor 1 nanofarad diperoleh minus 30 volt sampai 30 volt dengan adanya cut off di antara ininya. Sempurna. Jadi kita menggunakan yang 1 mikrofarad. Kita ubah terlebih dahulu ininya menjadi 15 volt lagi dan ininya menjadi 15 volt lagi. Nah, jadi ini adalah rangkaian integrator. Jadi ketika kita akan menghitung menggunakan rumus manual, yaitu V out sama dengan minus 1/RC integral V in dt. Jadi 1/RC itu 1 per resistor dikali dengan kapasitor, kemudian integral dari V in nya berapa, sehingga didapatkan hasil seperti ini tegangannya. Cukup sekian. Sekarang kita akan melanjutkan dengan rangkaian diferensiator. Baik, sekarang kita akan membuat rangkaian yang ke-7, yaitu rangkaian kebalikan dari rangkaian integrator, yaitu rangkaian diferensiator. Nah, untuk komponennya yang pertama kita tambahkan op-amp. Op-ampnya menggunakan op-amp 2 sama, simpan di sini. Kemudian tambahkan dua sumber tegangan. Ini untuk VCC-nya dan di bawahnya untuk VEE, lalu sumber tegangan untuk V in-nya atau V input-nya. Kemudian 1 buah kapasitor simpan di sebelah sini. Kemudian 1 resistor simpan di sebelah sini yang akan dihubungkan dengan V out nantinya. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan wire antar komponennya. Nah, kemudian antara VCC dan VEE dihubungkan juga, nanti antara keduanya akan ditambahkan dengan ground. Jadi ground kita tambahkan pada V in, lalu pada positif op-amp, lalu antara VCC dan VEE, lalu hubungkan kembali dengan wire. Nah, setelah seperti itu kita atur variasi dari komponennya. Yang pertama V in kita pakai sinusoidal dengan DC 0, amplitudenya 1 dan frekuensinya 1 kHz. Kemudian kapasitornya kita coba pakai 1 mikro. Resistornya kita pakai 1 kilo.
kemudian VCC-nya 15 volt, VEE-nya juga 15 volt. Nah, setelah itu kita tambahkan text directive .include 741.lib. Kemudian diklik kanan karena kita akan mencari ini. Ini akan dipindah sebelah sini. Setelah itu kita akan mengganti nama opamnya dengan library dari LM741, yaitu yang dari sini subjekt LM741, kita copy 741 nya aja, lalu kita ganti nama di sini. Oke, setelah itu kita beri label untuk menandakan vout sebelah sini. Nah, setelah itu kita coba running dengan waktu 100 milisecond. Ini resistornya belum diganti, jadi 1 kilo kebalik. Nah, setelah seperti ini kita coba yang VIN-nya. VIN-nya hasilnya seperti ini. Kita tambahkan grafik untuk vout-nya. Nah, di sini perbandingan antara VIN dan vout-nya di V input yaitu tegangannya antara minus 1 volt sampai 1 volt. Kemudian di V output yaitu tegangannya di sini kan awal pertama terdapat noise, namun kesananya noise-nya semakin berkurang. Nah, di sini pada V output tegangan antara minus 6 volt sampai 6 volt. Jadi perbandingannya cukup signifikan, yaitu ketika V inputnya antara minus 1 volt sampai 1 volt, sedangkan V output yaitu minus 6 volt sampai 6 volt. Nah, itu merupakan rangkaian diferensiator, kebalikan dari rangkaian integrator.